Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang beruntung dan berbahagia, sukses di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja lepas daripada bulan suci Ramadan, dan kita juga baru saja melaksanakan dan merayakan Idul Fitri, hari raya kaum muslimin di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan di dalam pelaksanaan daripada Idul Fitri terkandung untuk kita saling mendoakan sesama kaum muslimin di dalam keselamatan dan kebaikan, dan kita saling bersilaturahim, bermaaf-maafan, dan memberikan jamuan penghormatan kepada tamu, saudara, handai tolan, dan kerabat kita semua dalam hari yang penuh dengan kebahagiaan tersebut. Dari bulan puasa kita dapat belajar bahwa sesungguhnya ketertiban, keteraturan, dan kedisiplinan telah menjadi bagian daripada kehidupan umat Islam. Umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa tidak akan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan mereka tetap berpegang teguh mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang menilai, tidak ada yang memberikan penghargaan manusia-manusia yang lainnya, tetapi karena semata-mata keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat disiplin untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ketika mereka melaksanakan ibadah puasa dari mulai pagi sampai terbenamnya matahari. Jadi kedisiplinan adalah sesuatu bagian daripada kehidupan kaum muslimin. Ketertiban dan keteraturan adalah bagian daripada kehidupan kaum muslimin. Dari situlah kita dapat belajar, maka ketertiban dan keteraturan akan dapat kita pelihara demi kebaikan kehidupan masyarakat kaum muslimin itu sendiri. Setelah kita melewati bulan suci Ramadan, pada hari-hari yang biasa, hendaklah ketertiban, kedisiplinan, dan keteraturan menjadi ciri khas daripada kita sebagai umat Islam.
umat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala khairu ummatin, yaitu umat yang terbaik. Maka sebagai ciri khas daripada umat yang terbaik, kita harus menunjukkan akhlakul karimah, etika-etika yang mulia, yang baik, yang terpuji dan berperadaban sebagai ciri khas daripada masyarakat Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada siang hari ini berjudul permen karet. Jadi temanya adalah tentang permen karet. Kenapa saya memilih tema tentang permen karet? Saya mengambil judul tentang permen karet ini dapat belajar dari suatu kisah atau suatu reportase, suatu penulisan yang ditulis di dalam salah satu surat kabar. Permen karet menjadi suatu persoalan yang besar di negara tetangga kita, yaitu di Singapura. Sejak tahun 1983, Kementerian Pembangunan Nasional Singapura pada masa kepemimpinan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menterinya telah mengajukan suatu usulan-usulan berkenaan dengan pelarangan permen karet. Karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang pada masa itu mengunyah dan mengkonsumsi permen karet telah menimbulkan persoalan yang cukup besar di negara tetangga Singapura tersebut. Maka Kementerian Pembangunan Nasional pada saat itu memberikan usulan untuk melakukan pelarangan. Meskipun terjadi pro dan kontra, tidak dengan serta-merta undang-undang tentang pelarangan permen karet tersebut itu menjadi suatu undang-undang, tetapi melalui jalan panjang dan perdebatan. Kenapa permen karet menjadi persoalan nasional negara Singapura? Karena masyarakat yang memakan permen karet pada saat itu, setelah habis memakan, sisa daripada permen karet itu telah menimbulkan persoalan yang cukup serius di masyarakat Singapura. Ada sebahagian orang kemudian yang membuang permen karet itu sendiri di tempat-tempat umum. Banyak membuang sisa daripada makanan permen karet itu di tangga-tangga, kemudian di jalan-jalan, di taman-taman. Apabila masuk ke dalam mal, ada juga kemudian eskalator. Apabila masuk misalkan ke dalam lift, ada lift yang juga menempel permen karet. Karena begitu banyaknya permen karet yang tersisa di tempat-tempat umum, sehingga apabila di negara tersebut kebersihannya menggunakan vacuum cleaner, dan permen karet yang begitu lengket tersebut masuk ke dalam vacuum cleaner, maka alat-alat kebersihan yang dimiliki oleh Singapura itu kemudian menjadi rusak. Ketika kemudian alat transportasi seperti LRT berlaku di Singapura, maka orang-orang yang memakan permen karet itu menempel sisa-sisa permen karet itu di pintu-pintu LRT. Sehingga pintu-pintu LRT yang bersifat otomatis, yang menggunakan sistem sensor, itu sendiri tidak berfungsi pada fungsi yang sebenarnya, terganggu oleh gangguan permen karet. Akhirnya Goh Chok Tong sebagai penerus daripada Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada tahun 1992 resmi memberlakukan undang-undang pelarangan permen karet. Permen karet dilarang untuk digunakan oleh orang-orang di Singapura. Pelarangan permen karet diikuti dengan undang-undang untuk melarang jual beli permen karet, melarang impor permen karet, melarang membawa permen karet dari luar negeri. Apapun yang berkaitan dengan permen karet tersebut, maka akan mendapatkan sanksi dan dendaan yang cukup besar. Maka apabila didapat orang-orang tertentu yang memakan permen karet dan tertangkap CCTV ataupun kamera-kamera pengintai, maka dendanya itu sendiri dikenakan sebesar 5 sampai 10 juta
untuk 1 kali denda yang dikenakan apabila orang menyalahgunakan dan membuang permen karet sembarangan. 5 sampai 10 juta, 500 sampai 1000 US dollar untuk yang pertama kalinya. Dan apabila tertangkap yang kedua kalinya, maka dendaannya itu 2000 US dollar atau setara dengan hampir 20 juta rupiah untuk penangkapan yang kedua apabila orang membuang permen karet secara sembarangan. Dan apabila orang tersebut masih juga memakan permen karet dan tertangkap di dalam rekodnya sebagai tangkapan yang ketiga, maka orang tersebut mendapatkan denda dan melakukan juga kerja-kerja sosial yang diliput oleh TV-TV untuk disiarkan di dalam masyarakat orang-orang yang melakukan pengerusakan. Barulah pada tahun 2004 pemerintah Singapura memberikan pengecualian permen karet sebagai ganti daripada rokok atau permen karet sebagai bentuk daripada kesehatan untuk pembersihan mulut. Maka permen karet diizinkan dijual di apotik saja, dan setiap orang yang membeli permen karet harus ditulis dan didaftarkan di apotik-apotik tersebut, sehingga mudahlah bagi Singapura untuk meneliti apabila ada penyalahgunaan permen karet, maka telah terdaftar siapa-siapa saja yang memberi permen karet di apotik. Negara tetangga kita hanya berbicara permen karet saja. Kemudian apotik apabila tidak mencatat siapa yang membeli permen karet, maka apotik akan didenda sebanyak 30 juta atau hampir 3.000 US dollar apabila tidak mencatat siapa yang membeli permen karet. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian berkaitan dengan permen karet ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya pemerintah Singapura telah menjadikan bahwa siapapun yang hidup di negara tersebut tidak boleh melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar dan merusak ketertiban umum. Jadi kita dapat belajar bahwa sesungguhnya di dalam Islam Al-Quran telah mengajarkan kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik di darat maupun di lautan, itu diakibatkan karena perbuatan daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, berupa berbagai bencana yang terjadi, berbagai kerusakan yang terjadi, kerugian yang terjadi akibat perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri, menjadi pelajaran agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tentang permen karet yang ada di Singapura, bagaimana kemudian Singapura menata ketertiban-ketertiban umum yang ada di sana, sekurang-kurangnya disebutkan ada 6 perkara yang tidak dibolehkan, yang tidak kita temukan di Singapura. Selain daripada permen karet yang pertama, yang kedua adalah kucing. Kucing karena dianggap nanti tidak ada yang memeliharanya, kemudian di situ akan memberikan suatu keburukan-keburukan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Kucing pun dilarang, anjing pun dilarang. Hanya anjing tertentu saja yang sangat kecil sekali yang diberikan izin, dan itu juga izinnya mesti dengan cara-cara yang sangat ketat yang tidak boleh mengotori lingkungan. Kemudian polisi lalu lintas itu tidak ada di Singapura. Jadi jika kita berjalan-jalan di Singapura, kita tidak menemukan polisi-polisi ada di jalanan, karena seluruh sistem menggunakan kamera CCTV, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di situ akan terekam semuanya di kamera CCTV. Kemudian juga tidak ada senjata api. Singapura sangat menekankan untuk memperhatikan bahwa tidak ada peredaran senjata api, kecuali hanyalah kepolisian dan pihak keamanan yang diberikan hak untuk memegang senjata api, sehingga siapapun yang ada di Singapura tidak bisa memiliki senjata api.
dan banyak kriminal hanya memiliki pisau dan senjata tajam saja yang biasa-biasa saja. Itulah untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Singapura melakukan peraturan-peraturan yang ketat dan tertib agar kemudian kehidupan menjadi lebih harmonis, kehidupan berjalan dengan manusiawi dan berperadaban. Oleh karena itu kita dapat belajar bahwa sesungguhnya kita masyarakat muslim yang ada di Indonesia yang baru saja merayakan hari raya Idul Fitri, maka hendaklah fitrah, kesucian, kebersihan dan kemuliaan akhlak dan perilaku kita sebagai umat Islam kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita menjaga ketertiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan bahwa membuang halangan, menjauhkan rintangan yang ada di jalan-jalan itu adalah bagian daripada keimanan. Sesungguhnya iman, kata Rasulullah, memiliki 79 cabang keimanan. Yang tertinggi adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah imatatul aza anit thoriq, yaitu membuang rintangan-rintangan yang ada di jalan. Dengan demikian kita mendukung kepada keputusan-keputusan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka ketertiban-ketertiban umum yang tujuan pada akhirnya akan dinikmati oleh rakyat dan bangsa Indonesia sendiri, sehingga kita lebih hidup dalam keadaan yang lebih nyaman, dalam keadaan yang lebih tertib. Karena agama itu adalah nasihat, dan sudah sepatutnya para ulama, para dai memberikan dorongan dan dakwahnya agar masyarakat Indonesia hidup tertib, aman, dan teratur. Maka silahkanlah kita berdagang, tetapi janganlah dari cara kita berdagang dan mencari rezeki kita mengganggu orang lain. Di dalam suatu riwayat disebutkan, apakah imatatul aza, membuang rintangan seperti duri, ranting, paku, dan lain sebagainya di jalan itu hukumnya sunnah? Maka sebagian mengatakan menghilangkan rintangan yang ada di jalan itu adalah hukumnya wajib karena bagian daripada akidah. Dengan demikian kita dapat belajar bahwa kita dibolehkan untuk berusaha, kita dibolehkan untuk berbisnis, kita dibolehkan untuk berwirausaha, untuk menghidupi keluarga kita, mencari rezeki. Tetapi hendaklah kita juga memperhatikan agar jangan sampai kita juga menyakiti saudara-saudara kita yang lainnya. Hendaklah kita memilih usaha-usaha yang juga halal dan baik, usaha-usaha yang halal dan thayyibah, yang memberikan kebaikan kepada kita, kepada saudara kita dan yang lainnya. Islam tidak melarang orang untuk berusaha, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis, untuk mencari rezeki, untuk menjadi orang yang kaya, yang sukses di dunia ini. Tapi dengan catatan, tidaklah kebaikan yang dia dapat malah mengorbankan dan memberikan keburukan kepada orang lain. Ini bukanlah daripada ajaran agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita dapat belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian membuat suatu kerusakan di muka bumi setelah keadaan di dunia itu telah menjadi baik, keadaan di dunia telah tertib dan bagus. Janganlah kita rusak dengan tindakan-tindakan yang tidak tertib dan tidak teratur. Maka kita, sebagian daripada pendapat Majelis Ulama Indonesia misalkan melarang menggunakan petasan, mengharamkan penggunaan petasan karena ada beberapa hal yang berkaitan dengan petasan, pembubaziran, yaitu pembuang-buangan daripada uang yang bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Petasan juga berkaitan dengan akidah dan keyakinan agama lain dalam suatu perayaan-perayaan agama yang lain. Kita dilarang untuk tasyabuh, untuk menyerupai daripada ibadah-ibadah agama yang lain. Dan kadang-kadang petasan pun juga dapat menimbulkan pertikaian dan perkelahian di antara anak-anak, yang kemudian petasannya itu sendiri menyambar orang lain. Dan kadang-kadang dari anak-anak itu dapat ikut juga orang tuanya, orang tua yang satu dengan orang tua yang lain, kemudian mengikut juga orang-orang di kampungnya, antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Marilah kita menjaga ketertiban. Itu adalah salah satu daripada ajaran agama Islam agar kita dapat hidup dengan sebaik-baiknya. Jalan-jalan raya yang memang seyogianya digunakan untuk jalan-jalan, hendaklah kita gunakan sebagaimana fungsinya.
Dan apabila kita berjualan dan berdagang, kita juga gunakan tempat-tempat yang disediakan, sehingga kita mendapatkan kebaikan dan orang lain juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan, sehingga kita semua mendapatkan naungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Su'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa'uful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Nabi Su'aib yang berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbanganmu, dan janganlah kamu kurangkan bagian daripada hak manusia di dalam takaran dan timbangan dan perdagangan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul menjadi orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma naha ankum wa hazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbiha bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahum an alba'atil khulafa'ir rasidin wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma jal jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.